sebelum kita merancang aplikasinya, yang pertama tuh bisa diceritakan sedikit nggak pengalaman pengajuan surat pengantar saat ini yang sedang berjalan gitu Pak? Ya, baik. Segala sesuatu pun juga kalau tentang administrasi kepemerintahan, jelas harus ada pengantar baik dari RT dan RW. Dan pada saat ketika seorang tersebut kadang-kadang kan kenal, rasa gimana lah gitu, perasaannya kenal si A si B. Kadang-kadang kan masyarakat instan maunya karena kenalnya dengan kepala desanya langsung. Tetap saya kembalikan lagi kepada masyarakat untuk menghormati dan menghargai bahwa status tersebut dibetulkan oleh pengantar RT dan RW. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Terus untuk biasanya masalah yang sering terjadi nih, kalau misalnya untuk ngurus surat pengantar itu apa tuh Pak kendalanya? Kendalanya yang biasanya masyarakat itu dengan kesibukannya sendiri sih sebetulnya. Bukan nggak mau, bukan nggak apa-apa, kadang-kadang nyuruh orang gitu kan. Jadi kadang-kadang nyuruh orang itu kadang-kadang ada salahnya juga. Dengan terkait dengan kebutuhan ya agak susah masyarakat karena ada yang sibuk tapi ya tidak semua itulah. Cuma selalu ada yang kendalanya seperti itu dalam pekerjaan dan lain sebagainya, itu yang membuat kendala. Kadang malu juga datang ke kelurahan gitu kan. Betul. Ya seperti itu. Kemudian untuk pengurusan surat ini alurnya itu dari warga sampai ke KDC itu apa aja gitu Pak? Stakeholdernya maksudnya yang berperan di situ gitu mungkin dari RT gitu. Ya untuk surat menyurat itu ya jelas ada format yang sudah diberikan kepada RT dan RW itu supaya difotokopi sengaja untuk RT RW kebutuhan masyarakat, baik untuk surat domisili atau surat mau menikah atau mau surat keterangan tidak mampu dan surat hiburan atau keamanan dan lain sebagainya. Banyak sih di dalamnya, tergantung tujuan daripada masyarakat yang diinginkan. RT dan RW hanya memberikan surat pengantar permohonan tersebut kepada kepala desa. Dan memang kalau itu misalkan tingkatannya kecamatan ya sampai ke camat juga, saya juga tergantung melihat daripada sikon dan kondisinya. Iya. Berarti untuk sistem yang saat ini lagi digunakan masih manual ya? Masih manual, belum betul. Digital ya? Belum. Kemudian biasanya kalau untuk ngurus surat itu di mana aja dan harus datang kemana gitu kalau misalnya warga ingin mengurus surat? Ya minimal si warga tersebut yang terdekat kepada RT-nya dulu. RT dulu, lalu RW. Itu ada cap tanda tangan RT, ada cap tanda tangan RW, baru naik ke kelurahan atau ke desa itu. Oke. Ya, mungkin untuk itu pertanyaannya hanya itu aja sih Pak. Nanti untuk dokumentasi. Ya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama ya. Selanjutnya nanti. Oke, yang pertama mungkin pertanyaannya bisa diceritakan sedikit nggak tentang pengalaman pengajuan surat pengantar saat ini yang lagi berjalan gitu di desa ini? Tentang surat pengantar ya. Nah kalau misalkan warga butuh sesuatu, misalkan ada acara buat misalkan hajatan, terus mau buat pernikahan, itu harus lapor dulu ke RT. Nah dari RT minta surat pengantar, nah nanti dari RT dibuatkan surat pengantar, dicap dan tanda tangan, langsung ke RW. Nah yang ke kantor KUA atau ke desa itu RT yang ke depannya. Gitu. Berarti cukup di RT aja ya ngurusnya, kalau dari warga langsung gitu. Kemudian yang selanjutnya biasanya tuh masalah apa yang terjadi gitu kalau misalnya warga itu minta pengajuan surat pengantar gitu ke RT? Nah, misalkan minta pengajuan ke RT itu variasi ya banyak gitu. Ada yang permasalahannya dari perceraian juga bisa, dari RT minta tanda tangan, terus minta buat pengukuran tanah bisa dari RT, minta cap sama RW, terus orang meninggal bikin surat kematian itu harus dari RT RW dulu, nah, baru ke desa gitu. Ya.
Tapi biasanya kalau menguruskan sekarang masih manual ya, sistemnya masih by manual. Nah, itu kendalanya biasanya mungkin dari warganya Pak atau dari Pak RT-nya yang nggak ada di rumah, biasanya tuh ada nggak kendalanya gitu Pak? Misalkan Pak RT-nya nggak ada di rumah, bisa diwakilkan sama istri RT gitu ya yang di rumah, itu bisa. Itu juga kalau kepentingannya menyangkutnya sama warga. Tapi kalau menyangkut sama perbankan, misalkan dari bank atau dari masalah air minum PDAM, itu tidak boleh diwakilkan, harus RT-nya langsung gitu yang nanda tangan gitu. Biasanya warga kalau ngaju